Semangat pagi teman-teman, semangat pagi untuk Anda yang selalu luar biasa, dia selalu menonton video-video di channel Motivation Incar. Dan kali ini saya tidak sendirian, saya sedang menangkap basah gitu ya. Kebetulan saya berhasil menculik ini satu sosok yang mungkin udah nggak asing di dunia per trading forex, terutama di Indonesia nih khususnya nih. Jadi kebetulan hari ini saya bersama Pak Aswin Albert. Wah, terima kasih untuk kedatangannya nih Pak. Ya, terima kasih. Iya, kalau teman-teman yang belum tahu Pak Aswin Albert, mungkin kalau yang saya tahu nih, beliau ini cukup lama berada di industri trading forex. Kemudian beliau juga sosok mentor yang luar biasa dan konsisten, Pak ya, konsisten untuk memberikan knowledge, insight untuk teman-teman trader gitu. Kira-kira salah apa enggak nih Pak, yang saya ketahui nih Pak? Benar sih, cuma kelihatannya kalau seperti itu sedikit exaggerating. Kalau kita cuma berbagi pengalaman begitu. Sebab dalam masalah trading itu tidak ada sesuatu yang paling pintar dan sebetulnya juga tidak ada seseorang yang paling bodoh begitu. Ya, yang paling penting itu memang kita harus lebih sering untuk mau tahu dan kita juga lebih sering mau berkecimpung dan bergumul dengan pasar gitu. Karena learning by doing gitu Pak ya. Betul. Nggak cuma teori tapi ilmu sesungguhnya itu ada di lapangan gitu Pak ya. Betul, karena kalau kita berbicara mengenai pasar ya tentunya kita akan melihat banyak sekali produk dan produk-produk itu memiliki harga, memiliki kuotasi. Nah, bila mana kita mau kepingin tahu tentang pergerakannya dan seterusnya ya kita harus lebih rajin mengikuti harga tersebut gitu. Dengan kita mengikuti harga itu saja kita akan lebih banyak mendapatkan sense apakah harga ini sedang turun, apa harga ini sedang naik, atau dia ada di puncak harga tertinggi, atau dia lagi berada di harga yang terendah dan seterusnya. Jadi sense tadi Pak ya. Kalau saya nangkap tadi sense itu penting, nggak hanya sekedar technical, nggak hanya sekedar teori, tetapi semakin kita menggeluti sesuatu, kita punya sense akan hal itu gitu ya. Betul, mungkin Pak YK dan juga mungkin sahabat trader yang lain mungkin juga mengerti apa yang saya utarakan, bahwa kadang-kadang kita tidak bisa mengutarakan segala sesuatu itu dengan segi-segi yang terlalu teknis. Sometimes atau sering kali kita akan menghadapi sebuah situasi atau kondisi yang kita akan menggunakan sense-nya kita ini memang sering kali dan mungkin kalau menurut saya mungkin lebih banyak ya. Lebih banyak ya. Apalagi kalau sikap tipe-tipe tradernya mungkin lebih banyak ke arah mungkin scalper atau bagaimana gitu. Hal-hal yang berbau technical itu biasanya menjadi faktor yang nomor 2. Oke, betul-betul. Kalau kemarin nih saya sempat ngelihat Pak Aswin ini ada di CNBC tuh Pak, waktu di interview di Power Lunch itu. Kira-kira kok bisa nyampe ke sana itu Pak? Ceritanya gimana Pak? Dikit-dikit lah. Ya sebetulnya pada saat itu saya diminta untuk memberikan sedikit bertanya jawab ya, mewakili PT Maxco Futures. Pada saat itu PT Maxco Futures kita akan mengadakan summit, Economic Summit tanggal 23 September yang lalu. Oh, itu yang Jakarta Financial Summit 2022 itu. Ya. Lalu sebelum kita ke arah summit itu CNBC sempat meminta PT Maxco Futures untuk mengirimkan seseorang supaya bisa diajak obrol gitu mengenai kondisi pasar dan seterusnya. Nah, kebetulan saja saya pada saat itu diminta PT Maxco untuk mewakili itu aja. Oke. Nah, sedikit tentang Maxco Future tadi dan juga Jakarta Financial Summit itu, kalau saya sih melihat Maxco Future keren sekali sih Pak untuk bisa mengadakan acara sebesar itu, menggandeng CNBC. Mungkin sedikit cerita tentang Maxco Future boleh Pak? Ya, terima kasih Pak YK. Jadi memang kalau keren dan seterusnya ya saya lihat mungkin rekan-rekan yang dari perusahaan lain mungkin fokusnya masih sedikit berbeda ya dengan Maxco Futures. Kebetulan kali ini Maxco Futures ingin memberikan sebuah highlight karena memang kita melihat bahwa di tahun 2022 ini
kita mengalami banyak sekali tantangan-tantangan yang bisa berakibat lebih terasa kalau saya bilang nanti di tahun-tahun berikutnya, tahun 2023. Nah, itu salah satu yang kita lihat ya. Jadi kita kepingin kalau kita juga ingin memberitahu kepada masyarakat luas bahwa kondisi pasar global sekarang ini seperti apa begitu. Lalu dibandingkan juga dengan bagaimana dengan kondisi perekonomian yang ada di Indonesia. Bagaimana perkembangan tentang industri produk-produk berjangka seperti itu. Dibandingkan dengan mungkin juga investasi dari produk-produk yang non berjangka. Mungkin dari segi pasar modal dan seterusnya. Sehingga mungkin masyarakat luas itu bisa lebih mendapatkan gambaran-gambaran yang baru. Jadi kita sama-sama update lah mengenai kondisi pasar global dan juga kondisi pasar yang ada di Indonesia ini sendiri. Kalau Masco Future ini perusahaan baru atau perusahaan udah berapa lama gitu Pak kira-kira? Perusahaannya sudah berjalan 31 tahun Pak, di Udah. tahun 2022 ini. Ya memang kita mengalami banyak sekali up and down juga ya, tidak selamanya semua itu smooth. Jadi kita sebelumnya memang memiliki nama memang bukan Maxco ya sebetulnya. Disebut dengan Penin Investama seperti itu, Penin Investment gitu. Dulu namanya Pen Investment, Iya. terus bermetamorfosis gitu Pak ya, Iya, dengan menjadi Maxco begitu. Masco Future sekarang ini. Kalau apa yang menarik dari Masco Future Pak? Barangkali teman-teman trader belum tahu atau kepingin tahu nih tentang Masco Future. Apa yang menarik? Apa bedanya dengan broker forex lokal lainnya? Kalau saya lihat memang kalau dari Maxco sendiri ya, kita juga belajar melewati sebuah kondisi pandemi bersama-sama. Dan sebetulnya yang membedakan adalah yang pertama kali menurut saya adalah keinginan Maxco itu untuk berinvestasi pada sistem. Ini yang menurut saya memang paling penting. Sebab bagaimanapun kita bekerja dan kita mengerjakan sesuatu, kita kalau memiliki sistem yang mendukung itu akan sangat membantu, ya. Kedepannya juga jadi lebih baik dan seterusnya. Dan sistem ini diterjemahkan oleh Maxco itu ke dalam dua hal. Satu, hal yang disebut dengan platform. Platform di mana platform ini bisa melayani customer. Dan hal yang lain, kita juga bisa mendukung pelaku pasar yang mungkin ingin mengembangkan networknya mereka. Jadi tidak harus bekerja itu harus come to office dan seterusnya ya. Kita juga bisa menambah income kita bisa menambah network kita dengan aplikasi yang disebut dengan Maxco Partner ini tadi. Jadi menurut saya mungkin perbedaannya Maxco dengan perusahaan kompetitor atau perusahaan lokal berjangka yang lain mungkin hal yang ini yang paling penting. Di aplikasinya Pak ya? Betul, jadi aplikasinya dan memang visinya kita ke depan untuk mengembangkan kita punya jejaringan, kita punya informasi kepada masyarakat pada umumnya itu ya semua akan diwadahi dari platform ini. Jadi kalau saya kemarin sempat ngulik-ngulik sih Pak tentang Masco Future. Kalau yang saya sih menarik adalah cukup lengkap Pak ya. Ini aplikasi yang kayak lengkap lah ya. Mulai dari fitur deposit withdraw itu udah pasti Pak ya. Terus bisa trading di aplikasi Masco Future. Betul. Karena kan kita tahu kalau teman-teman yang pengguna iOS dengan sudah tidak adanya MetaTrader di iOS mungkin kesulitan nih kalau akan trading. Tapi kalau di Masco Future masih bisa digunakan gitu ya. Betul. Untuk pengguna iOS. Kemudian apalagi ya itu kayak economic calendar. Terus kemudian saya juga lihat event-eventnya Masco juga lumayan rutin juga Pak ya, kayak yang webinar, Zoom gitu-gitu. Iya, memang buat Maxco sendiri untuk supaya kita bisa mengembangkan kita punya bisnis, kita bisa menambah volume itu, memang kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat luas lebih banyak. Semakin banyak orang mengerti mengenai produknya, semakin banyak orang tahu mengenai produknya, maka mereka akan memiliki pendapat yang lain. Oh, produk ini ternyata bagus. Oh, ternyata produk ini seperti ini. Nah, dengan aplikasi ini yang seperti tadi Pak Yeka sudah obrol, memang
kalau kita lihat memang di luar sana informasi ini sebetulnya banyak. Betul. Tapi kita dari Maxco kita sudah mengemas semua itu dalam satu aplikasi. Ya. Jadi tidak perlu lagi pindah-pindah kemana-mana gitu. Mau lihat market news, mau lihat analisa dari Maxco, mau lihat ekonomi kalender, mau lihat webinarnya dari Maxco, itu semua bisa dilakukan. Selain ya tentunya karena namanya platform ya, mau transaksi jual beli juga bisa. Signal-signal yang sederhana juga sudah ada di sana. Terus nasabah itu kalau mau tarik dana, mau withdraw, semua juga bisa dari aplikasi itu. Instan atau nunggu lama Pak deposit withdraw Pak kalau di Maxco? Kalau sejauh ini saya lihat cukup cepat, Pak. Cukup cepat. Ya, cukup cepat. Ya, dalam satu hari itu terakhir penerimaan kita pukul 6 sore ya di hari-hari kerja. Jadi nasabah akan mendapatkan dananya dalam hari yang sama. Jadi sebelum 6 sore bisa didapat di hari yang sama gitu Pak. Betul. Bisa dibilang instan juga itu Pak ya. Ya, kalau menurut saya sih sementara ini so far oke, Pak. Untuk penarikan dana dan seterusnya, saya mendengar dari customer-customer kita juga cukup baik lah. So far lancar Pak ya. Betul. Terutama withdraw Pak ya. Betul. Kalau mungkin teman-teman ada yang nanya nih, seberapa aman Maxco gitu Pak? Ya, kalau seberapa aman dan seterusnya dari keamanan dana, kita melihat bahwa selama 31 tahun ini kita tidak pernah mengalami keluhan masalah itu, ya. Apalagi dengan berkembangnya kemajuan dari clearing berjangka, bursa berjangka dan pengawasan dari Bapepti yang mengawasi kondisi industri ini juga tambah lama tambah ketat. Dan juga sistemnya juga jadi lebih bagus. Jadi memang aku melihat memang keamanan dana yang ada di Maxco sejauh ini bisa dikatakan prima. Prima gitu ya. Apa bener aja kalau Maxco itu bagian dari Penin Group atau gimana hubungannya dengan Penin? Ya, saya memang Penin identik dengan Penin Bank. Tapi grupnya sendiri sebetulnya memiliki banyak bisnis ya. Jadi selain Penin Bank ada Penin Dai-ichi Life dari segi asuransinya, dari Ada Penin sekuritas, dari sekuritasnya, dan untuk perusahaan yang bergerak di bidang berjangka ini adalah Maxco. Maxco. Berarti Maxco adalah anak perusahaan atau bagian dari Penin Group. Iya, begitu, jadi pemiliknya Maxco ini ya adalah Penin Group itu tadi. Oh, oke. Kalau secara produk nih Pak, secara produk yang membedakan dari broker forex lokal lain. Secara produk mungkin komisi, spread gitu cukup bersaing Pak kira-kira? Ya, saat ini merupakan hal yang paling penting menurut aku. Dari segi komisi artinya biaya transaksi yang dibebankan kepada nasabah. Ya sekarang ini memang paling bagus kalau biayanya murah ya Pak. Sangat murah. Betul, jadi supaya biaya itu tidak terlalu besar. Kalau biayanya nggak besar berarti keuntungan yang diperoleh nasabah itu juga lebih besar. Betul, potongannya kecil ya. Betul. Nah, kalau mengenai spread ini yang saya lihat menurut saya pribadi cukup kompetitif ya. Relatif tergantung dari kondisi pasar juga. Apabila ada data atau berita yang besar ya tentunya fluktuasi pasar itu jadi ada melebar sedikit jadi gitu ya. dia akan menjadi dinamis ya mengikuti supply and demand yang ada di dalam pasar. Tapi kalau kondisi normal-normal saja cukup bersaing gitu ya. Betul. Kalau komisi per lot berapa Pak di Maxco? Produk yang saat ini banyak diminati itu produk di mata uang atau pasar uang, yang satunya memang emas, Pak. Forex gold ya. Betul. Untuk kedua produk ini memang Maxco memiliki paket khusus, kita charge-nya hanya $1. Charge-nya $1 per satu lot. Per satu lot. Ada akun tipe lain atau semuanya memang $1 per satu lot nih? Memang $1, Pak. Tidak ada tipe-tipe account yang lain. Jadi untuk transaksi di mata uang dan di emas ini, charge-nya memang hanya $1. Hanya $1 per lot. Betul. Start tradingnya start berapa? 0,1 lot. Betul, Pak. Berarti kalau 0,1 lot komisinya berapa? 0,1, Pak. $0,1. Betul. $0,1 itu kalau kurs 10.000 ya Rp1.000 aja Pak ya? Betul, hanya Rp1.000 aja. Wah, keren. Leverage Pak, leverage? Leverage untuk produk ini juga kita usahakan mendekati kemampuan dari pelaku pasar. 1:500, Pak. 1:500. Jadi untuk setiap satu lot itu
membutuhkan dana atau margin itu 200 US dollar saja. MR-nya satu lot cuma $200. Betul. $200. Kalau 0,1 $20. Betul, Pak. Wow, jadi daripada ini kan kalau secara spek sudah hampir sama dengan broker internasional, Pak ya? Ya, saya dengarnya juga begitu. Tapi kalau menurut saya pribadi memang kebetulan saja, memang karena kita melihat minat dari pelaku pasar di dua produk ini memang cukup besar. Jadi kita berusaha juga untuk memberikan yang terbaik lah, supaya juga cost-nya lebih rendah dan juga biaya yang dikeluarkan untuk margin juga lebih kecil, supaya juga profitnya juga bisa lebih Masif gitu. masif gitulah, bisa lebih better dibandingkan dengan cost-cost yang ada. Tapi ya memang kalau kita dibandingkan dengan perusahaan yang ada di luar negeri, ya saya masih melihat memang kita bisa mengakui sementara ini yang lokal Maxco cukup kompetitif, ya. Kalau kita bandingkan dengan pihak yang dari luar negeri ya, Ya. seperti itu. Minimal kan gini, kalau Masco kantor jelas ada, undernya Penin Group gitu. Kalau spek 11-12 ya bisa jadi pilihan, Pak. Iya, Masco Future ya. saya sangat berharap memang pelaku pasar bisa mempertimbangkan ke arah sana ya tentunya. Karena ya kita memang legal, artinya kita memang bergerak di bidang ini, kita memang legal secara perizinan dan juga legal secara produk-produk seperti itu. Oke, kan kalau saya lihat Pak Aswin ini kan sering memberikan insight-insight, berbagi gitu Pak ya. Kalau di Maxco apa juga ada sesi-sesi sharing seperti itu? Ada, sebulan sekali at least, paling tidak kita akan mengadakan acara di kantor cabang ya, di kantor cabang kita di Surabaya. Seringnya memang di Surabaya ya Pak. Nah, setiap sebulan sekali kita akan mengundang terbuka untuk umum ya. Siapa yang mau datang, yang mau tahu sedikit Free of charge Pak, tidak dipungut biaya. tidak dipungut Tidak dipungut biaya. Ya, kita berusaha untuk sedikit membagikan tentang market outlook ya. Lalu kita juga men-sharingkan mengenai teknis tradingnya seperti apa dan seterusnya. Jadi setidaknya banyak orang yang teredukasi mengenai kondisi pasar sekarang bagaimana, produk-produk apa yang menarik dan tentunya dari Maxco sendiri gitu. Apa yang kita tawarkan. Sekiranya kalau memang cocok dan seterusnya bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan buat para investor sekalian. Oke, itu teman-teman mungkin jadi satu tambahan alternatif lah ya untuk broker forex yang mungkin Anda yang lagi cari-cari gitu kan. Bisa jadi salah satu acuan untuk Maxco Future. Kebetulan kalau Pak Aswin pegang cabang yang di Surabaya. Betul. Jadi kalau teman-teman yang domisili di Surabaya mau main-main ke kantornya Maxco, bisa Pak ya? Bisa. Di Majen Sungkono, di Bank Penin Majen Sungkono yang lantai 2. Betul. Jadi silakan teman-teman kalau mau main-main ke kantornya Maxco Surabaya. Terus pertanyaan terakhir ini Pak, Maxco kapan Pak 0,01 Pak? Nah sebelum dijawab nanti mungkin part berikutnya teman-teman biar yang kepengen tahu bisa penasaran, kita putus dulu video sampai di sini Pak ya. Oke Bapak, thank you.